Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Bali dengan NIM 6424058. Halo guys, perkenalkan nama saya Arif Safiar dengan NIM 642400854. Halo, perkenalkan nama saya Tio Saputra dengan NIM 6424081. Di sini saya akan menjelaskan kenapa saya memilih Bank OCBC sebagai objek investasi. Bank OCBC itu karena dibesarkan pada kinerja fundamental bank yang stabil dan cenderung meningkat selama periode 2019 sampai 2024. Berdasarkan analisis rasio keuangan, Bank OCBC ini mampu menunjukkan profitabilitas yang konsisten, tercermin dari peningkatan ROA dan ROE hingga tahun 2024, yang menandakan efektivitas bank dalam mengelola aset dan modal untuk menghasilkan laba. Selain itu, bank ini memiliki struktur permodalan yang kuat, ditunjukkan oleh rasio kecukupan modal CAR yang berada pada tingkat aman serta risiko kredit yang terkendali melalui rasio non-performing loan yang relatif rendah. Dari sisi pasar, saham Bank OCBC juga menunjukkan tren harga yang meningkat, valuasi yang relatif menarik, serta dividen yield yang kompetitif, sehingga memberikan potensi capital gain dan pendapatan dividen bagi investor jangka panjang. Kombinasi antara kinerja keuangan yang solid, manajemen risiko yang baik, dan prospek pertumbuhan berkelanjutan menjadikan Bank OCBC NISP sebagai pilihan investasi yang rasional dan layak dipertimbangkan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi kesehatan Bank OCBC. Berdasarkan analisis rasio keuangan yang meliputi likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas dan rasio pasar, Bank OCBC NISP ini menunjukkan kinerja keuangan yang sehat dan stabil selama periode 2019 sampai 2024. Dari sisi likuiditas, nilai current ratio dan quick ratio yang sangat tinggi dan cenderung meningkat, terutama pada periode 2022 sampai 2024. Menunjukkan bahwa bank memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Meskipun cash ratio relatif rendah, kondisi ini masih terpotong wajar dalam industri perbankan karena dana lebih banyak dialokasikan pada aset produktif seperti penyaluran kredit. Dari sisi solvabilitas, total debt ratio yang relatif stabil serta penurunan pada tahun 2024 mengindikasikan struktur pendanaan yang semakin sehat. Debt to equity ratio atau DER dan equity multiplier yang tinggi merupakan karakteristik umum sektor perbankan. Mengingat bank menghimpun dana dari pihak ketiga, namun stabilitas dan tren penurunan pada tahun terakhir menunjukkan bahwa take leverage masih berada dalam balas yang dapat dikendalikan. Dari sisi aktivitas, peningkatan receivable turnover dan payable turnover menunjukkan efektivitas pengelolaan kredit dan kewajiban yang semakin baik. Total aset turnover yang relatif stabil mencerminkan konsistensi bank dan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan pendapatan. Dari sisi profitabilitas, pada profit margin, return on asset atau ROA, dan return on equity atau ROE menunjukkan tren peningkatan hingga tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa bank semakin efisien dalam operasionalnya, serta mampu memberikan imbal hasil yang lebih baik kepada pemegang saham. Lalu dari sisi pasar, peningkatan market to book rasio pada tahun 2023 sampai tahun 2024 mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap kinerja dan prospek pada Bank OCBC NISP. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah pembelian saham menggunakan aplikasi Poems. Yang pertama, login ke aplikasi Poems. Pengguna masuk ke aplikasi Poems dan memasukkan PIN, password,
dan ID hingga berhasil masuk ke halaman utama. Lalu yang kedua, mencari saham. Pada halaman utama, pengguna memilih menu pencarian kemudian memasukkan kode saham yang ingin dibeli, misalnya NISP, lalu memasukkan saham tersebut dari daftar yang tersedia. Lalu selanjutnya yang ketiga, membuka halaman saham. Setelah memilih saham, pengguna akan diarahkan ke halaman detail saham yang menampilkan informasi harga dan penggerakan saham. Lalu yang keempat, memilih menu buy. Pengguna menekan tombol buy untuk memulai transaksi pembelian saham. Yang kelima, mengisi harga dan jumlah saham. Pengguna menentukan harga saham yang sesuai harga pasar atau memasukkan harga penawaran sendiri serta pembelian dengan ketentuan 1 lot saham. Yang keenam, memeriksa saldo dan konfirmasi transaksi. Pengguna memastikan saldo rekening efek mencukupi. Jika saldo belum tersedia, dapat dilakukan top up melalui virtual akun. Setelah saldo mencukupi, transaksi dapat dikonfirmasi. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, Bank OCBC berada dalam kondisi keuangan yang sehat dengan kinerja yang stabil selama periode 2019 sampai 2024. Bank mampu menjaga likuiditas, permodalan, dan profitabilitas dengan baik, yang tercermin dari rasio keuangan seperti ROA dan ROE yang meningkat. Saham Bank OCBC juga memiliki prospek yang cukup baik sebagai investasi jangka panjang, serta didukung oleh kemudahan transaksi melalui aplikasi POEMS. Sekian dari kami, terima kasih.